Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita serukan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eka. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eka. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eka. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Wae. Segala kuasa dan penguasa yang ada di atas muka bumi ini, dengar Yahweh Elohim kita, Dia Echad, Dialah satu-satunya Elohim yang layak dan berhak untuk ditinggikan dan disanjung. Oleh karena itulah pada saat ini kami memuji dan meninggikan nama Bapa Yahweh. Terima kasih untuk pemeliharaan dan penjagaan Tuhan dari hari lepas hari, sehingga pada saat ini kami bisa datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami telah memuji-muji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman dari dasar hati dan pikiran kami tolak, kami usir di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mendengar dari rumah masing-masing. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, pada hari ini sesuai dengan flyer yang sudah saudara terima, saya masih berbicara tentang Tuhan menciptakan Tuhan. Kali ini seri yang keberapa? Yang ketiga, dan saya tuntaskan hanya seri yang ketiga saja untuk kita bisa ganti topik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk merefresh, untuk menyegarkan ingatan kita, saya akan putar videonya dan saya tidak akan ulang seperti yang kemarin, tetapi hanya memutar video baru langsung masuk ke materi kita. Silakan videonya diputar. Siapakah Tuhan? Yesus. Apakah Yesus anak Maria? Ya, Siapakah yang menciptakan Maria? Tuhan. Siapakah Tuhan? Yesus. Apakah Yesus dilahirkan? Ya, Siapakah Bapaknya? Tuhan. Siapakah Tuhanmu? Yesus. Siapakah yang menciptakan Yesus? Tuhan.
Siapakah Tuhan? Yesus. Apakah Yesus mati di kayu salib? Ya, Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Tuhan. Siapakah Tuhan? Yesus. Apakah Yesus utusan Tuhan? Ya, Siapakah yang mengutus Yesus? Tuhan. Lalu siapakah Tuhan? Yesus. Apakah Yesus menyembah Tuhan? Ya, Siapakah yang disembah Yesus? Tuhan. Siapakah Tuhanmu? Yesus. Apakah Yesus berdoa? Ya, Kepada siapakah Yesus berdoa? kepada Tuhan. Siapa Tuhanmu? Yesus. Apakah Tuhan berawal? Tidak. Siapakah yang lahir tanggal 25 Desember? Yesus. Apakah Tuhan mati? Tentu tidak. Siapakah yang mati di tiang palang? Yesus. Ups. Siapakah Yesus? Tuhan. Di manakah Yesus sekarang? Duduk di sebelah kanan Tuhan. Siapakah di sebelah kirinya? Tuhan. Berarti Tuhan ada berapa? Hah. Iya juga ya. Ya. Lalu siapakah Tuhan? Yesus. Apakah Yesus menyembah Tuhan? Ya, Siapakah yang disembah Yesus? Tuhan. Siapa Tuhanmu? Yesus. Apakah Yesus tahu hari kiamat? Tidak. Siapakah yang tahu hari kiamat? Tuhan. Jadi apakah Yesus Tuhan? Kata pendeta imani saja. Kata pendeta, apa saudara? Imani saja. Kenapa bisa sampai mengatakan demikian? Karena tidak bisa menjawab. Tapi saudara bisa menjawab. Ya, walaupun bukan pendeta. Dan saya ingin menyampaikan, pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan melecehkan umat Kristen. Apakah kita perlu membalas? Tidak. Yang kita balas apa? Menjawab dengan benar supaya orang bisa mengerti bahwa pertanyaannya itu merupakan satu pertanyaan yang salah. Kenapa kita harus memberikan jawaban? 1 Kepa 3 ayat yang ke-15 dari Indonesian Literal Translation katakan demikian. Tetapi kuduskanlah Yahweh Elohim di dalam hatimu dan selalu siap dengan kata-kata pembelaan terhadap setiap orang yang menanyai kamu firman mengenai pengharapan yang ada padamu dengan lemah lembut dan hormat. Artinya kalau ada orang tanya, kita jawab dengan lemah lembut dan hormat. Anggap saja mereka bertanya karena apa? Tidak tahu dan pengen tahu. Walaupun tujuannya untuk melecehkan sebetulnya. Buktinya kita lihat tadi ada suara-suara, ada orang nari-nari, ya kan? Itu kan pelecehan semua. Seolah-olah Tuhan menciptakan Tuhan. Nah, oleh karena itulah maka saya langsung masuk ke materi. Hari ini kita akan mulai pertanyaan yang nomor berapa? 8. Ya. Siapakah Tuhanmu? Jawaban kita apa? Yahweh. Harus jawab dengan mantap ya. Siapa Tuhanmu? Ya. Apakah Tuhan berawal? Jawabnya apa? Tentu tidak ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, tadi dikatakan siapa yang lahir tanggal 25 Desember? Yesus? Bukan ya. Nah, kita harus tahu tentang tanggal 25 Desember secara teologis. Kenapa itu bisa dipergunakan di dalam kekristenan? Pada intinya adalah karena faktor politik pada saat itu yang dilakukan oleh Konstantin, Kaisar Konstantin. Gereja Kristen di abad yang keempat
menjadikan hari kelahiran Yesus Kristus didasarkan pada tradisi perayaan lain yang sudah ada pada saat itu. Jadi perayaan-perayaan yang lain itu sudah ada sebetulnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, perayaan apa yang sudah ada saat itu? Ada 3 perayaan yang saya sebutkan. Yang pertama adalah perayaan Saturnalia. Ada orang Kristen mengatakan begini, kamu kebaktian hari Minggu. Kamu tahu enggak hari Minggu itu bahasa Inggrisnya apa? Ini orang bertanya kepada saya. Saya katakan hari Minggu kalau saya enggak salah bahasa Inggrisnya Sunday. Oke, Bapak benar. Sun itu apa? Matahari. D hari. Nah, Bapak harus tahu bahwa ibadah hari Minggu itu adalah ibadah kepada Dewa Matahari. Nah, sekarang saya tanya balik, boleh enggak? Boleh. Hari Sabtu bahasa Inggrisnya apa? Saturday. Bapak tahu enggak hari Sabtu kenapa disebut Saturday? Itu adalah perayaan untuk menyembah kepada Dewa Saturnalia. Setiap hari itu semua adalah penyembahan terhadap dewa-dewa. Tetapi yang kita maksud, kenapa ibadah hari Minggu? Karena terjadi beberapa kali pemberontakan terhadap penguasa pada saat itu, dan yang dikenal dengan pemberontakan Bar Kokhba. Sehingga semua yang berbau Israel, berbau Yahudi harus dibantai. Termasuk ibadah hari Sabtu juga dianggap antek-antek Yahudi. Oleh karena itulah maka orang-orang Goyim berpikir, untuk apa saya mempertahankan hari, pada akhirnya saya mati dibunuh. Maka ada kesepakatan sudah kita pindah hari Minggu saja. Jadi ibadah hari Minggu itu untuk menghindari pembunuhan sebetulnya. Kalau kita ibadah hari Senin boleh enggak? Hari Selasa? Boleh. Kita kenal ada Sabat. Sabat itu bahasa Ibrani artinya Sabtu. Yom Sabat itu hari Sabtu. Tetapi selain berarti hari Sabtu, Sabat itu artinya perhentian. Yom Sabat itu hari perhentian. Kita mengenal ada 7 perayaan. 7 hari raya yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh untuk kita rayakan. Nah, setiap perayaan besar itu disebut Sabat Gadol, Sabat besar. Dan itu bisa jatuh hari apa saja. Kemarin kita baru merayakan apa ya? Yom Teruah, ya, perayaan Yom Teruah itu tahun baru Ibrani. Itu adalah Sabat Gadol. Kebetulan kemarin jatuh pada hari Sabat, tetapi bisa jatuh pada hari yang lain. Kenapa? Karena almanak penanggalan Ibrani dengan almanak penanggalan Gregorian itu memiliki selisih setiap tahun 10 hari. Jadi kalau dikonvertkan tidak pernah sama. Itulah sebabnya perayaan di mana kita merayakan hari kelahiran Yeshua HaMashiach tiap tahun itu berubah-ubah, saudara-saudara. Nah, saya kembali ke perayaan Saturnalia. Perayaan Saturnalia adalah perayaan Romawi kuno. Biasa berlangsung pada pertengahan Desember. Jadi antara tanggal 15-an naik turun sekitar itu ya. Untuk menghormati Dewa Saturnus. Karena memang Roma itu di daerah Romawi itu banyak penyembahan terhadap dewa-dewa. Nah, apa yang dilakukan di dalam pesta Saturnalia? Mereka mengadakan pesta
makan-makan, kemudian pertukaran hadiah. Jadi pertukaran hadiah itu juga bagian dari ritual yang dilakukan pada saat melakukan pesta Saturnalia. Kemudian liburan selama beberapa hari. Kalau kita melakukan pertukaran hadiah itu hanya untuk fun, untuk enjoy-enjoyan, untuk seneng-senengan saja, ya, bukan, dan itu jauh dari penyembahan terhadap Dewa Saturnalia, walaupun itu bagian darinya. Tapi kalau saya tidak ceritakan pada pagi hari ini kan saudara tidak tahu bahwa itu merupakan bagian dari ritual mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hari raya perayaan matahari, yaitu merayakan kembalinya matahari setelah hari yang terpendek dalam setahun. Itu yang dirayakan. Dan ini merupakan perayaan penting dalam budaya kuno seperti Mitraisme. Apa itu Mitraisme? Yang dimaksud dengan Mitraisme itu adalah agama kekaisaran Romawi untuk menghormati Dewa Mitra. Perayaan ini dikenal dengan Mitraic Mystery atau rahasia Mitra. Nah, perayaan Mitraisme diyakini terkait dengan siklus matahari dan bulan, digelar setiap tanggal 25 Desember. Perlu saudara ketahui bahwa Kaisar Konstantin pada saat itu, dia dalam posisi stres karena dia akan diserang oleh musuh yang jauh lebih banyak. Pada saat itu dia berdoa, dia mendapatkan penglihatan salib dan terjadi pembaptisan secara mendadak, yaitu dengan cara dipercik, karena mau perang, tidak mungkin dibaptis selam, ya, sehingga baptisannya itu dengan cara dipercik, menggunakan kayak hisop begitu. Nah, setelah terjadi itu, terjadilah peperangan, dan dalam peperangan itu, sejarah membuktikan jenderal atau Kaisar Konstantin ini menang perang. Maka dia katakan, mulai sekarang seluruh wilayah kekuasaanku harus Kristen. Jadi Kristen karena paksaan. Akhirnya jadi Kristen. Dukun-dukun juga jadi Kristen. Makanya ada Kristen sinkritisme dan sebagainya. Ya. Nah, pada saat itulah dia menggunakan kekuasaannya untuk menentukan tanggal kelahiran Yesus Kristus, karena dia orang Yunani, ya. Sehingga dia berpikir, kapan Yesus Kristus lahir? Selama ini dia adalah penyembah dewa matahari. Di dalam perayaan apa tadi? Perayaan matahari. Maka supaya tidak terjadi goncangan di dalam wilayah kekuasaannya, maka dipadukanlah antara paganisme dengan kekristenan. Dia katakan, saya menentukan mulai sekarang tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Dan sejarah membuktikan tidak terjadi pergolakan politik pada saat itu. Maka Konsili Nikea juga menentukan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yeshua HaMashiach. Padahal kelahiran Yeshua HaMashiach itu sekitar bulan apa? September, Oktober. Ini selalu bolak-balik sekitar September, Oktober. Kita kalau merayakan dulu ya, kalau merayakan Natal tanggal 25 Desember kan ada pohon Natal.
Kemudian ada kapas. Kapas itu apa sih? Lambang apa kapas? Salju. Bagaimana mungkin ada penggembala domba menggembalakan kambing domba di padang? Kedinginan, saudara-saudara. Saya pernah ceritakan ketika saya ada di San Francisco mau menuju ke penjara Alcatraz. Itu penjara yang terkenal bengis. Dan tidak ada orang yang bisa keluar dari sana. Karena itu merupakan pulau tersendiri seperti Nusa Kambangan begitu. Dan di situ penjagaannya sangat ketat. Dan yang menghuni adalah pembunuh-pembunuh kelas kakap. Nah pada saat itu saya mau menuju ke sana, ingin melihat begitu. Tetapi karena cuacanya pada saat itu padahal sekitar 0 derajat mungkin sekitar itu. Dan anginnya besar, ombaknya besar karena lautnya itu banyak hiunya dan banyak singa laut, maka tidak jadi berangkat. Wah kecewa sekali saya, tidak bisa lihat penjara Alcatraz. Tempat di mana penjahat gembong-gembong besar yang terkenal itu pernah mendiami penjara Alcatraz. Dinginnya luar biasa, padahal sekitar 0 derajat. Bagaimana mungkin dengan ada salju di Yerusalem, orang menggembalakan kambing domba? Mungkin enggak, saudara-saudara? Ya enggak mungkin. Saya pernah sampai ke New York, -10. Waduh, ngeri sekali, saudara-saudara. Saya waktu itu pinjem kaos tangan, tapi kaos tangan saya itu terbuat dari karet. Dipikir saya kalau karet itu hangat, ternyata kena dingin terus. Ya. Jadi kedinginan. Air terjun Niagara saja membeku, saudara-saudara, karena -10. Orang ngomong itu seperti ngerokok, keluar asapnya. Saya bisa merasakan pada saat orang mengalami musim salju, bagaimana mungkin kitab suci katakan ada penggembala menggembalakan kambing domba di padang? Ya enggak mungkin lah. Jadi secara geografis saja tidak mendukung. Tetapi semua itu karena adanya perayaan matahari. Ya, Kekaisaran Romawi melakukannya untuk menghormati Dewa Mitra. Nah, tanggal 25 Desember itu ritual Mitraisme atau agama Mitra itu digelar setiap tanggal 25 Desember yang terkenal dengan Taurobolium. Ini nama nama ritualnya itu Taurobolium. Nah, apa yang dilakukan dalam Taurobolium ini? Para pengikut akan mandi darah hewan korban. Jadi mereka menyembelih hewan korban, kemudian darahnya ditampung untuk mandi, saudara-saudara. Nah, penekanan Mitraisme itu pada ketaatan, keberanian, dan pencapaian spiritual. Jadi ada tingkatan-tingkatan spiritual. Tingkatannya bagaimana saya tidak tahu karena tidak ada di dalam deskripsi-deskripsi yang ada. Tetapi agama ini sudah punah. Namun jejak peringatannya masih dirayakan hingga saat ini. Bahkan ada orang yang ditanya, apa betul Yesus Kristus lahir tanggal 25 Desember? Wis pokoknya tanggal 25 Desember. Loh, kalau sudah bicara pokoknya itu repot, saudara-saudara ya. Ketika diterangkan tentang tanggal 25 Desember, yang terjadi mereka apa, saudara-saudara? Marah, ngamuk. Kita kan menerangkan apa adanya. Saudara bisa tanya artificial intelligence, tanggal 25 Desember itu perayaan apa? Nanti dia akan menjawab. Nah itu jadi itu perayaan yang kedua adalah perayaan matahari. Kemudian perayaan yang ketiga adalah perayaan Yule.
Perayaan Yule ini dirayakan oleh orang-orang di utara Eropa setiap pertengahan Desember. Jadi antara tanggal 15-an begitu, maju naik turun sekitar itu. Tetapi karena adanya perayaan ini, maka karena perayaan yang terbesar adalah tanggal 25 Desember, maka semua dipusatkan tanggal 25 Desember. Jadi itu merupakan legalisme. Ya, itu dirayakan oleh orang di utara Eropa tiap pertengahan Desember. Dan ini sebetulnya merupakan perayaan musim dingin dengan api unggun. Ya iyalah, api unggun kan supaya menghangatkan, kan begitu. Dan diintegrasikan dalam perayaan Natal Kristen dengan pohon Natal serta aksesorisnya. Jadi pohon Natal yang terbuat dari apa, saudara-saudara? Pohon cemara itu dari perayaan Yule ini. Nah sekarang pertanyaannya, apakah di Israel ada pohon cemara? Lihat gambar-gambar di Google, enggak ada, saudara-saudara. Jadi pohon cemara, kemudian aksesorisnya yang bulat-bulat itu melambangkan dewa matahari, bergelantungan di sana. Itu semua jadi pohon Natal beserta dengan aksesorisnya itu berasal dari perayaan Yule ini. Aneh ya? Tetapi dilestarikan. Ketika diajak yang benar, enggak mau. Karena sekarang sudah menjadi konsumsi materialistis. Coba saja kalau tanggal 25 Desember, kita merayakannya apa? Ya merayakan diskonnya lah. Kan mal-mal kan ada diskon Natal, begitu kan? 30%, 40%. Ya saya sih mau-mau saja, namanya juga diskon, ya kan? Apalagi ibu-ibu kalau sudah namanya diskon, wes, walaupun harganya dinaikkan dulu, pokoknya diskon, kan gitu. Jadi sekarang sudah menjadi konsumsi materialistis. Kalau saudara punya anak atau punya cucu, biasanya kalau Natalan itu ada siapa ya yang gendut itu? Sinterklas. Ada pemberian hadiah Sinterklas. Jangan anak cucu saudara diajak ke sana. Karena itu adalah pembohongan terhadap anak kecil. Anak kecil sejak dini sudah diajari berbohong. Caranya bagaimana? 2 atau 3 hari sebelumnya digelar tuh pemberian hadiah Sinterklas. Berapa harganya? 1 juta. Saudara sebagai orang tua atau kakek neneknya bayar dulu sama Sinterklasnya itu. Panitia Sinterklas bayar 1 juta. Nanti pada harinya anak-anak didatangi, kan sudah dapat kupon-kuponnya dikasihkan dulu. Nanti Sinterklasnya dengan gayanya datang kemudian ngasih hadiah. Yang di pikiran anak itu siapa yang baik? Sinterklas. Padahal yang memberi hadiah siapa? Orang tuanya. Ini kan pembohongan, saudara-saudara, ya. Hati-hati, jangan kita ikut-ikutan yang enggak-enggak. Karena kita sudah membohongi anak kita, kasihan. Sehingga anak kita akan berpikir apa? Anak cucu kita akan berpikir apa? Sinterklas itu baik, lebih baik daripada Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach enggak pernah memberi hadiah, Sinterklas memberi hadiah. Jangan-jangan nanti ada sesembahan yang bernama Sinterklas. Sinterklas itu adalah seorang yang bernama asli Santa Nikolaus. Dan ini adalah seorang pelaut. Saya pernah menceritakan kisahnya, yaitu ketika dia pergi berlayar, kemudian pembantunya yang bernama Pitt, Peter Pitt, itu kena tiang layarnya itu ya,
kemudian jatuh pingsan, entah mati. Kemudian didoakan sama Pak Nikolaus ini, akhirnya sembuh atau bangkitlah, katakanlah demikian. Maka dia dipuja-puja. Sedangkan pembantunya yang orang hitam Schwarz Peter Pitt itu, dia pakai sapu, ya, karena dia sebagai pembantunya Nikolaus ini. Itu sebetulnya adalah orang Afrika. Nah, pakaian yang dipakai itu adalah pakaian dari pabrik apa, saudara-saudara? Coca-Cola. Puji Tuhan saudara masih ingat, ya, pabrik Coca-Cola. Ceritanya Coca-Cola itu mau bangkrut. Tapi yang punya ini murah hati, daripada bangkrut sia-sia begitu saja, saya bagikan gratis. Jadi Coca-Colanya dibagi-bagi, yang bagi menggunakan kostum yang sekarang dikenal dengan apa tadi? Sinterklas tadi, ya. Mau ngomong kok angelmen. Nah, dibagi-bagi itu. Dan sejarah membuktikan ketika Coca-Cola membagi-bagi hadiah itu, ternyata permintaan Coca-Cola meningkat drastis, sehingga tidak jadi bangkrut, malah semakin jaya dan terjadi sampai sekarang. Saya pernah ke pabrik Coca-Cola di Amerika. Itu kalau kita di sini kan Coca-Cola hanya satu macam, ya. Di sana itu ada, saya hitung waktu itu sekitar 20-an macam rasanya. Ada rasa anggur, ada rasa macam-macam, pokoknya semua ada 20-an macam. Bayangkan saudara-saudara. Dan minum gratis. Ya kalau minum gratis, gratisnya seberapa sih? Masa kita mau minum satu macam, satu gelas, perutnya belindingan tidak bisa jalan. Paling ya nyobain sedikit-sedikit begitu, ya. Jadi itu semua adalah fiktif. Ya, fiktif itu artinya tidak ada, tetapi diada-adakan. Nah, saya tidak mau jemaat Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran ini hanya ikut-ikutan saja. Jangan kita melakukan sesuatu kalau kita tidak mengerti. Paham, saudara-saudara? Sekarang kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu yang ke-8. Apakah Tuhan mati? Jawabnya apa? Tentu saja tidak. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa yang mati di tiang palang? Yesus? Ini pertanyaan masih koma. Yang benar, Yeshua yang Adon atau Adonai, dan itu mati untuk menggenapi nubuatan kitab para nabi. Kenapa? Karena setan takut kalau Yeshua itu mati. Kemarin saya sudah sampaikan, kalau Yeshua mati, dia pasti bangkit. Yuk kita ucapkan, kalau Yeshua mati, dia pasti bangkit. Bersama, 2, 3. Kalau Yeshua mati, dia pasti bangkit. Maka setan takut, saudara-saudara, ya. Ini yang ditakuti setan. Kenapa? Karena kalau Yeshua bangkit itu membuktikan bahwa Yeshua menguasai maut. Seperti saya rekonstruksikan kemarin, ada seseorang yang mati itu dipegang oleh maut. Katakanlah Lazarus mati sudah 4 hari, itu dipegang sama maut. Kemudian Yesus pergi ke kubur itu dan berkata, Lazarus, keluar. Itu sama saja dengan ngomong kepada maut, hai maut, serahkan Lazarus, biarkan dia hidup kembali. Maka dilepas dan Lazarus hidup kembali. Artinya Yeshua penguasa maut. Paham saudara-saudara?
Itu yang ditakuti oleh setan, saudara-saudara, karena membuktikan Yesua itu berkuasa. Nah, siapa yang memiliki kuasa menguasai maut, membuktikan dirinya mati pun dia bangkit kembali. Siapa yang memiliki kuasa seperti itu kalau bukan Tuhan? Dan itu sekaligus membuktikan kalau Yesua adalah Tuhan, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesua mati, yes, Yesua memang mati. Tetapi dia bangkit kembali, bukan mati untuk mati. Saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, sekarang jasadnya ada di mana? Ada papa mama saya, ada Pak Pri, ada bapak ibunya Pak Ari yang sudah pada mendahului kita. Mereka di mana sekarang? Masih di tempat pemakaman. Kapan mereka bangkit? Kapan? Saat rapture nanti. Ya, paham saudara-saudara? Tapi Yesua tidak perlu menunggu rapture. Oh, namanya dia penguasa. Dia mau mati, mati aja. Tapi dia bangkit kembali untuk membuktikan bahwa dia menguasai maut. Dan yang menguasai maut adalah Tuhan. Dan sekaligus membuktikan bahwa semua nubuatan para nabi digenapi olehnya. Jadi kalau orang, Tuhan kok mati? Jangan kita berpikir, iya Tuhan kok mati yo. Lah ini pemikiran yang keliru. Kalau ada orang bertanya, Tuhan kok mati? Yes, Tuhan memang mati. Tetapi dia bangkit kembali, bukan mati untuk mati. Jadi pertanyaannya koma, jawabannya koma juga. Ya. Sekarang saya masuk kepada pertanyaan yang ke-9. Siapakah Tuhanmu? Yahweh. Kita bisa menjawab dengan tegas kalau orang tanya siapa Tuhanmu, kalau orang yang belum mengenal, katakanlah bukan orang Kristen yang tanya siapa Tuhanmu, jawaban kita apa? Yahweh. Tapi kalau orang Kristen yang tanya siapa Tuhanmu? Yeshua HaMashiach. Ya. Nah, sekarang pertanyaan yang berikut, di manakah Yeshua sekarang? Duduk di sebelah kanan Tuhan? Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa ada jawaban di sebelah kanan Tuhan? Itu sesuai dengan kitab Markus pasal 16 ayat yang ke-19. Di sana berbunyi, kemudian sesungguhnya setelah berbicara dengan mereka, Tuhan terangkat ke sorga dan dia duduk di sebelah kanan Elohim. Nah, kalimat duduk di sebelah kanan Elohim itu hanya istilah yang mengacu kepada kedudukan Yesua di sorga, yang menggambarkan kuasa dan kemuliaan, bukan benar-benar duduk mejongkrot gitu loh saudara-saudara. Bukan itu. Nanti saya akan buktikan. Kisah Rasul 7 ayat yang ke-55 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan dengan penuh Roh Kudus sambil menengadah ke sorga, dia melihat kemuliaan Elohim dan Yesua yang tengah berdiri di sebelah kanan Elohim. Jadi ini istilahnya berdiri. Ya, kalau tadi apa? Duduk. Kalau ini berdiri. Mungkin yang dilihat oleh Stefanus pada saat itu memang Yesua berdiri. Tetapi kita tahu bahwa Yesua itu adalah omnipresent, maha hadir. Dia bisa menjadi apa saja, bisa menjadi berapa saja, dan bisa mau apa saja. Paham? Kenapa orang tidak bisa menerima? Karena Tuhan diupayakan supaya bisa masuk di dalam pikiran. Padahal saya sudah katakan bahwa kalau kita berbicara soal Tuhan kita, bukan nggak masuk pikiran, nggak masuk logika, tetapi melampaui logika. Sekarang kalau saya tanya tentang kekekalan Tuhan, kapan Tuhan ada? Semiliar juta tahun Pak, itu masih ada awalnya.
Makanya ketika Mose bertanya kepada Yahweh, kalau ada orang tanya mengenai engkau, apa yang harus aku jawab? Yahweh katakan, Ehye Aser Ehye, aku ada yang aku ada. Artinya apa? Tuhan itu ada. Kapan adanya? Ya pokoknya ada. Otak kita yang hanya sebesar kepalan tangan ini tidak akan mampu untuk mendeskripsikan keberadaan Tuhan itu sejak kapan. Jadi kalau tadi Yeshua duduk di sebelah kanan, sedangkan di dalam Kisah 7 ayat yang ke-5, Yeshua berdiri di sebelah kanan. Jadi istilah berdiri di sebelah kanan Elohim itu menggambarkan penghormatan Yeshua dalam kedudukan dan kuasa dalam kemuliaan. Orang bule khususnya, kalau memberikan apresiasi, dia apa? Berdiri. Tepuk tangan, dia berdiri, saudara. Beda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia kalau sudah melihat atraksi, paling ditonton. Paling cuman gitu doang. Padahal kalau disuruh melakukan, tidak bisa. Tapi kalau orang bule melihat sesuatu yang luar biasa begitu, dia tepuk tangan, dan ketika tepuk tangan dia berdiri. Jadi berdiri di sebelah kanan Elohim itu melambangkan penghormatan Yeshua dalam kedudukan dan kuasa dalam kemuliaan. Nah, sekarang saya akan membuktikan kalau duduk di sebelah kanan Elohim itu hanya sebuah istilah, bukan betul-betul duduk medongkrot gitu, bukan, saudara-saudara ya. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-12 dikatakan apa? Namun dia sesudah mempersembahkan satu korban karena dosa-dosa, dia duduk di sebelah kanan Elohim untuk selamanya. Duduk selamanya. Apakah Yeshua duduk selamanya medongkrot, duduk termangu-mangu begitu sampai hari kiamat nanti? Tidak. Yeshua bekerja sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi bukan duduk di sebelah kanan Elohim untuk selamanya itu duduk termangu-mangu, wis pokarepmu wis, pokoknya aku duduk, bukan itu. Ya. Sekarang bukti kalau berdiri di sebelah kanan itu hanya sebuah istilah. Mazmur 109 ayat 31. Sebab dia akan berdiri di sebelah kanan orang yang lemah untuk menyelamatkan dari orang-orang yang menghukum jiwanya. Jadi kalau saudara pada saat ini merasa Tuhan aku lemah, itu Yeshua kalau menurut istilah ini berdiri di sebelah kananmu. Apakah Yeshua betul-betul berdiri di sebelah kanan kita sehingga kita pergi kemana-mana dia ada di sebelah kanan kita? Kita masuk ke WC juga Yeshua masuk ke WC? Bukan begitu, saudara-saudara. Tetapi itu merupakan istilah menghormati. Orang boleh dianggap kecil, gereja kita boleh dianggap kecil, tetapi kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran firman, Yeshua menghormati kita. Dia seolah-olah berdiri di samping kita, tetapi bukan benar-benar berdiri. Paham saudara-saudara? Paham ya? Kalau yang tadi dikatakan Yeshua duduk di sebelah kanan Tuhan, lalu yang duduk di sebelah kirinya siapa? Tadi loh pertanyaan tadi. Siapa yang duduk di sebelah kanan? Tuhan, Yesus, ya kan? Lalu pertanyaan berikut, siapa yang duduk di sebelah kirinya? Tuhan. Pertanyaannya, ada berapa tahta? Tempat duduk kan tahta, betul enggak? Di sorga itu cuma ada satu tahta. Wahyu 4 ayat yang kedua dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan tiba-tiba aku berada di dalam roh, dan tampaklah sebuah tahta terletak di sorga, dan dia yang duduk di atas tahta itu.
Yeshua yang duduk di atas tahta itu. Loh Pak, saya membaca ada banyak tahta. Ya, betul. Di sorga juga ada banyak tahta, tetapi itu pada masa untuk penghakiman. Wahyu 20 ayat yang keempat. Dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan aku melihat tahta-tahta dan mereka yang duduk di atasnya, dan penghakiman telah diberikan kepada mereka. Dan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yeshua dan karena firman Elohim, serta siapapun yang tidak menyembah binatang buas itu maupun ikonnya, dan tidak menerima tanda pada dahi atau pada tangannya, dan mereka hidup dan memerintah bersama Hamasya selama 1000 tahun. Artinya bahwa di sorga itu ada banyak tahta-tahta dalam kapasitas pada saat penghakiman. Tempat tahta di Samayim, di mana Yahweh bertahta, itu cuma satu tahta. Kalau begitu, masih pertanyaan nomor 9, jadi ada berapa Tuhan, saudara-saudara? Satu. Kenapa ada orang bingung ketika ditanya Tuhanmu kok ada 3? Karena, walah ini jawaban sudah keliru. Ngomong-ngomong karena saja kalau saya sudah menilai, ini orang tidak ngerti firman. Kenapa orang Kristen Tuhannya ada 3? Jawabannya apa? Siapa bilang? Loh aku saya ngomong, dari mana ayatnya? Kan begitu. Nih ayatnya, tuh di atas, gede tuh. Ya. 1 Yohanan 5 ayat yang ke-7. Kislosa hamidim basamayim. Sebab ada 3 yang bersaksi di Samayim. Haaf, Bapak itu sebetulnya. Haaf itu Bapak itu. Hadafar, dan Dafar itu. Ruah HaKodes, dan Ruah HaKodes. Uslahtam Ekhathema. Dan ketiganya ini adalah satu, Ekhad. Kenapa Tuhanmu ada 3? Jawabannya apa? Karena. Enggak ya, jangan menjawab karena ya. Jawabnya siapa bilang Tuhan ada 3. Paham ya? Jemaat GPF Surya Kebenaran Ambarawa harus bisa menjawab ini. Saya ulang sekali lagi. Kenapa Tuhanmu ada 3? Nah gitu, siapa bilang jangan karena, Sekarang pertanyaan nomor 10. Ternyata pertanyaan nomor 10 itu sama dengan pertanyaan nomor 6. Jadi tidak perlu dijawab lagi. Sekarang pertanyaan nomor 11. Tolong dijawab dengan tegas. Siapa Tuhanmu? Yahweh. Harus jawab dengan tegas. Apakah Yesus tahu hari kiamat? Tadi pertanyaannya katakan apa? Tidak. Nah yang menjadi pertanyaannya, kenapa kok ada pertanyaan yang diberi jawaban sendiri? Tidak. Karena di dalam kitab Matius pasal 24 ayat yang ke-36 dari terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia katakan bagaimana? Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Lah kalau Yeshua tidak tahu, berarti dia Tuhan atau bukan? Bukan. Makanya ditanya, Tuhannya ada berapa? Iya. Kata pendeta, imani saja. Waduh, ini jawaban koclok. Sekarang yang benar bagaimana? Kita dengar video berikut ini. Akibat kitab suci terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, di kitab Matius atau Matius 24 ayat yang ke-36 yang berbunyi, tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Berarti,
Tuhan tidak tahu kapan akan datang kembali menjemput umatnya, dan berarti bertentangan dengan kitab Yohanan atau Yohanes 10 ayat yang ke-30 yang berbunyi Aku dan Bapa itu satu. Kitab Matae atau Matius 24 ayat yang ke-36 dari Hafrid Hakadasa berbunyi Wa al moed hayom hahu wa hasa'a hahi es in Yudea welo malak basamayim bilti haaf levado. Arti yang benar seharusnya, namun mengenai hari dan saat itu, tidak seorang pun mengetahuinya. Bahkan malaikat di surga pun tidak, kecuali Bapakku saja. Jadi Yesua tahu kapan dia datang kembali, karena Yesua itu Bapa, yaitu Yahweh dalam wujud manusia. Maka Yesua katakan dalam kitab Yohanan atau Yohanes 15 ayat 23, berbunyi hasne oti husnegam et avi. Ayat ini bermakna sinergi, yaitu siapa yang membenci aku, ia juga membenci Bapakku. Jadi, membenci Bapa Yahweh sama saja dengan membenci Yesua. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena Yahweh sang Bapa dan Yesua sang Putra, serta Ruach HaKodes itu satu adanya. 1 Yohanan 5 ayat yang ke-7. Tuhan tahu kapan dia datang atau tidak? Tahu. Jangankan Tuhan, saudara saja mau pergi ke gereja tahu kok. Tadi saudara dari rumah mau ke gereja, tahu enggak kalau saudara itu mau pergi ke gereja? Berarti saudara lebih dari Tuhan. Karena Tuhan tidak tahu, kan begitu? Karena itu salah terjemahan. Ada orang yang menyangka lagi begini. Tapi di dalam kitab Markus dikatakan Tuhan tidak tahu, dan itu di dalam bahasa Ibrani. Betul. Kenapa seperti itu? Saya ingatkan, Brit Kadasa dari kitab Markus sampai kitab Wahyu itu terjemahan dari Tectus Receptus, cuma dikembalikan nama Tuhan yang benarnya. Paham saudara-saudara? Kalau kitab Matae masih asli, kitab Matius itu masih asli. Hanya satu kitab saja. Tapi yang lain itu sudah terjemahan semua. Kenapa? Karena pada saat terjadi pemberontakan Bar Kokhba, semua yang berbau Yahudi dibakar. Mau naskah-naskah, situs-situs semua dihancurkan. Termasuk dikatakan Yesua itu tidak tahu, itu dimasukkan. Kenapa? Karena itu terjemahan. Dan saudara, kalau sekali waktu Tuhan izinkan sampai ke Israel, bisa pergi ke Yad Vashem, itu ada prasastinya di situ. Cuman memang tidak boleh memfoto di dalam. Waktu saya ke Israel, di Israel itu ada tempat namanya Yad Vashem, itu adalah diorama Holocaust, pembantaian orang Yahudi yang dilakukan oleh Hitler dan orang-orang Polandia dan sebagainya. Itu di situ ada kisahnya bagaimana ruangan sebesar ini dimasuki ribuan orang sampai berdiri untuk jongkok saja tidak bisa, pokoknya mepet-mepetan berdiri, ditelanjangi bugil, kemudian dikeluarkan asap gas beracun sehingga mati semuanya. Setelah semuanya mati dimasukkan ke tungku untuk dibakar, dan itu kira-kira 5 juta orang Ibrani mati. Yang melakukan adalah Hitler. Siapa Hitler? Hitler itu ternyata adalah orang Yahudi juga, tetapi warga negara Jerman. Jadi kita harus ngerti sejarah, jangan asal saja saudara-saudara. Jadi pertanyaannya, apakah Yesua tahu hari kiamat? Tahu. Kalau Yesus yang Allah tidak tahu, tapi Yesua yang Yahweh tahu. Itu ya jawabannya ya. Bisa dipahami saudara-saudara? Yesus yang Allah tidak tahu kapan datang. Yuk ucapkan bersama-sama. 2, 3. Yesus yang Allah tidak tahu kapan dia datang. Yesua yang Yahweh tahu kapan dia datang. Yesua yang Yahweh tahu kapan dia datang. Clear ya? Yesua itu Tuhan. Jadi apakah Yesua Tuhan? Tadi pertanyaan ini pertanyaan yang terakhir.
Jadi apakah Yesua Tuhan? Jawabnya apa? Yesua itu Tuhan yang jadi seperti manusia, bukan manusia yang jadi seperti Tuhan. Lu orang Kristen kok mentuhankan manusia? Siapa yang mentuhankan manusia? Kita tidak mentuhankan manusia. Yesua itu memang sudah dari sononya Tuhan. Jadi dirinya sendiri yang memanusiakan dirinya supaya sama dengan kita. Buktinya apa? Ayat terakhir, Filipi 2 ayat yang ke-8. Ya, mari kita ucapkan bersama-sama dengan suara yang keras ya. 2, 3. Dan supaya didapati dalam pola seperti manusia, dia sudah merendahkan dirinya sendiri dengan menjadi taat sampai pada kematian, bahkan kematian di kayu salib. Jadi saudara dan saya adalah orang yang sangat beruntung karena saudara dan saya sudah mengenal siapa Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Siapa namanya? Dan dia yang mengasihi saudara, dia turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Namanya siapa? Dan sekarang dia berdiam, bahkan tidak di sekitar kita, tapi berdiam di dalam hati kita. Disebut apa? Ruach HaKodes, yaitu Immanuel. Imuna anaknu Elohim. Elohim yang berdiam di dalam kita. Semua terjemahan Immanuel itu Tuhan, bahkan bukan Tuhan lagi, Allah beserta kita. Ya, itu bukan beserta, tapi di dalam. Dari Imuna anaknu Elohim, Elohim yang berada di dalam kita. Orang Jawa katakan manunggaling Gusti, menjadi satu, dia memberi nasihat. Karena itu ketika saudara mendapatkan nasihat Tuhan, jangan ditentang. Karena kalau menentang nasihat Tuhan, maka saudara mendukakan Ruach HaKodes. Dan kalau Ruach HaKodes saudara dukakan terus, dia tidak akan bisa bersuara lagi. Itu yang sangat saya takutkan. Karena itu katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Ini saja firman yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya memberikan kemantapan iman kita. Sehingga kalau ada orang tanya, saudara bisa menjawab. Ya, kalau saudara lupa, putar lagi videonya supaya saudara bisa memahami. Amin buat firman Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita, nanti kita akan mendengar pengumuman dari Pak Sarmujito. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh, Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tangan-tangan yang sudah memberikan korban tatangan untuk radio, Tuhan berkati. Dan biar radio bisa tetap mengudara untuk kemuliaan bagi namamu. Tuhan berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Engkau pakai semakin hari semakin heran. Kalau sebentar kami akan pulang, baik kami yang akan pulang di sekitar Ambarawa maupun yang dari luar kota, Tuhan berkati perjalanan pulang kami. Jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, orang jahat maupun kerusakan kendaraan. Tibakan di rumah dengan selamat, dan apabila sesampainya di rumah ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuat nyala oleh Engkau berhasil. Demikian pula untuk tangan-tangan yang sudah berkorban untuk radio, Tuhan Engkau yang akan mengembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarcha Yahweh weyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawi yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.